Dua, tiga. Baik, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisa kami. Mau menunjukkan slide-nya. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Abiu, kemudian ada Alna Fitri, kemudian ada Muhammad Farhan, dan terakhir ada Muhammad Hafauzen. Selanjutnya pendahuluan. Aplikasi proteksi tanaman berfungsi sebagai alat pendukung yang kritis dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman dengan memberikan informasi tentang pemupukan yang tepat, pengairan yang efisien, serta deteksi dini terhadap penyakit dan hama dengan menggabungkan perakiraan cuaca yang akurat dengan solusi proteksi tanaman yang canggih. Para petani dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasi pertanian mereka, sambil mengurangi risiko dan kerugian yang diakibatkan oleh faktor cuaca eksternal dan masalah tanaman. Dan selanjutnya, berikut ini adalah aktor seorang petani. Selanjutnya, kemudian ini ada aktor ataupun persona dari seorang blogger. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Muhammad Hafauzen. Silakan. Baik, di sini ada use case diagram dari petani. Di sini petani melakukan menerima notifikasi cuaca, memantau kondisi pertanian, melihat data cuaca historis, mengakses informasi tanaman, dan menerima informasi hama. Di sini menerima notifikasi cuaca memiliki include yaitu melihat perkiraan cuaca. Yang memantau kondisi pertanian memiliki extend yaitu mendapatkan notifikasi penyiraman. Yang melihat data cuaca historis memiliki extend mendapatkan notifikasi penyiraman. Mengakses informasi tanaman memiliki extend mendapatkan informasi penyakit tanaman. Menerima informasi hama memiliki extend mendapatkan informasi pembasmi hama. Kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan slide-nya tolong. Baik, kan saya lanjutkan. Jadi kan seperti yang kita ketahui, use case diagram itu adalah gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Jadi di sini kan ada use case atau yang terjadi antara sistem dan usernya kan, yaitu ada blogger. Jadi di sini terdapat beberapa kegiatan atau aktivitas yang ada, itu yang pertama menulis artikel, include-nya mengunggah artikel, kemudian ada extend-nya itu menambahkan gambar ke dalam artikel. Kemudian ada aktivitas kedua yaitu mengunggah foto atau video, dengan include-nya menambahkan foto atau video, dan extend-nya itu memakai gambar ilustrasi. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu step selanjutnya adalah berinteraksi dengan pembaca. Memiliki include yaitu melalui komentar atau inbox, dan extend-nya adalah pembaca dari platform lain. Kemudian step selanjutnya yaitu menyusun jadwal posting, memiliki include yaitu membuat matriks postingan, dan extend-nya adalah meminta bantuan asisten untuk mengingatkan. Kemudian step terakhir yaitu mempromosikan artikel, dengan include-nya secara pribadi ke kontak teman atau kerabat, dan extend-nya adalah menggunakan aplikasi media sosial. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Kemudian ada activity diagram, yaitu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan user dalam aplikasi. Yang pertama adalah kegiatan 1, yaitu petani ingin memantau cuaca lewat aplikasi yang ingin kami kembangkan. Ini kan kita bisa lihat activity diagramnya, mulai dari tanda bulat itu menandakan login, kemudian harus memasuki aplikasi terlebih dahulu, yaitu dengan login atau sign in. Kemudian harus memasukkan terlebih dahulu lokasi tempat pertanian, kemudian proses di mana menampilkan perakiraan per jam sampai 10 hari, yaitu perakiraan cuaca. Kemudian tadi bisa mengecek perakiraan cuaca untuk proses pertaniannya, dan kemudian terakhir yaitu tanda selesai. Selanjutnya,
Kegiatan kedua yaitu petani ingin memindai tanaman dengan scan untuk proteksi tanaman. Bisa dilihat di sini dimulai dengan tanda mulai yang bulat, kemudian membuka aplikasi. Kegiatan selanjutnya itu pilih lokasi pertanian. Itu di situ kan simpan informasinya, kemudian diproseskan itu memindai hasil, kemudian membuka pilihan scan atau pindahi. Hasilnya menampilkan hal yang dibutuhkan, yaitu menampilkan hasil deteksi penyakit dan hama dari tumbuhan. Selanjutnya, kegiatan ketiga dari petani yaitu ingin membaca artikel untuk membantu memahami kiat-kiat bertani dan protektivitas tanaman. Mulai dengan tanda bulat yaitu mulai masuk kemudian membuka aplikasi, kemudian masuk proses yaitu mengupload artikel, kemudian coba slide selanjutnya. Nah, terbalik. Berarti ini yang kegiatan ketiga tadi. Kembali ke slide sebelumnya. Kemudian membuka bagian X, setelah itu membaca tulisan mengenai kebutuhan yang dia butuhkan, kemudian selesai. Selanjutnya, kegiatan keempat. Yang keempat tadi. Kegiatan keempat yaitu blogger yang ingin menggunakan aplikasi dan ingin memposting berita tentang cuaca dan atau tips-tips yang bisa membantu petani untuk merawat tanaman. Mulai dari tanda bulat itu mulai, kemudian login, kemudian pilihan unggah foto atau video, bisa menulis artikel, setelahnya menyusun jadwal posting, kemudian diproses menjadi promosi artikel dan langkah terakhir interaksi dengan pembaca, kemudian selesai. Slide selanjutnya. Jadi ini adalah gambaran umum dari sistem yang ingin kami kembangkan dengan membuat deployment diagram yang bisa kita lihat di gambar di sini. Sini kami mengembangkan aplikasi di Android, di mana yang menjalankannya itu adalah Android sendiri. Kemudian bisa dilihat compilate kelasnya kami memakai Mendix, kemudian complete resources juga menggunakan Mendix, kemudian Uncopy. Kemudian juga menggunakan prefix data dan deployment permission menggunakan Android manifest.xml. Kemudian ada web server di mana artefaknya itu HTTP server. Kemudian ada database server yaitu MySQL server. Kemudian ada artefaknya yaitu cloud untuk menyimpan gambar atau upload gambar, historis gambar. Kemudian kami menggunakan API itu BMKG untuk mendapatkan informasi cuaca. Jadi di sini kan penggunanya petani, kemudian request menggunakan internet dan masuk ke aplikasi. Ini saya serahkan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mengenai Wasit. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen utama sistem. Di sini terdapat dua node utama yaitu backend dan frontend. Di backend terdapat user, BMKG, web client, weather API, block engine, dan plan recognition service. Di user terdapat dua komponen yaitu petani dan blogger. Web client kami menggunakan Mendix. Di block engine juga menggunakan Mendix. Di front end terdapat dua alur, yaitu pertama bagi petani dan blogger. Untuk petani di sini dari login ke homepage, terus fitur cuaca untuk 10 hari, set lokasi, scan, dan logout. Untuk blogger di sini terdapat login, homepage, ads, my ads, add your ads, dan logout. Untuk petani berelasi dengan data cuaca. Untuk blogger relasi dengan web client di Mendix. Silakan kepada moderator. Baik, berikutnya ada package diagram.
Ini adalah diagram struktural yang digunakan untuk menunjukkan organisasi dan susunan berbagai elemen model dalam bentuk paket. Package user akan tersambung ke package aplikasi. Package aplikasi merupakan bagian utama dari aplikasi. Di dalamnya terdapat subpackage aplikasi yang merupakan aplikasi utama yang akan diakses oleh pengguna. Terdapat juga subpackage sistem yang mencakup berbagai fitur dan proses dalam aplikasi, seperti daftar, login, tampilan utama, detek cuaca, scan tanaman, dan tambah artikel. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farhan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, gambar ini adalah kelas diagram dari aplikasi OS. Di sini terdapat 3 interface, yaitu interface OS, interface petani, dan interface blogger. Interface petani dan interface blogger itu terhubung kepada interface OS, yang merupakan bagian dari antarmuka utama dari aplikasi OS. Lalu pada interface petani itu terdapat 4 kelas diagram yang terhubung, yaitu ada cuaca, tanaman, historis data cuaca, dan kondisi pertanian. Kelas cuaca itu merepresentasikan informasi cuaca seperti tanggal, suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca. Lalu histori cuaca terhubung pada cuaca, yaitu sebagai menyimpan data cuaca untuk analisis petani. Lalu kelas tanaman, yaitu untuk menyimpan informasi tentang kondisi pertanian. Lalu di kondisi pertanian ini untuk merepresentasikan informasi kondisi tanaman. Lalu pada interface blogger terdapat tiga kelas yang terhubung, yaitu kelas artikel, kelas visual, dan kelas interaksi pembaca. Kelas artikel ini merupakan artikel yang dibuat oleh blogger, masuk judul, isi, dan tanggal. Lalu kelas foto video untuk menyimpan informasi tentang media orang atau video yang diunggah oleh blogger. Dan yang terakhir, kelas interaksi pembaca untuk merepresentasikan interaksi antara blogger dan pembaca seperti komentar atau suka. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.